Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur R. Utuh dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang geologi gempa dan seismologi. Pertama, geologi. Geologi adalah gempa dan seismologi adalah hukum. Steno tentang kontinuitas asli menyatakan bahwa lapisan sedimen kontinu berakhir hanya dengan menabrak ketinggian topografi seperti bukit atau tebing. Jenis-jenis kesalahan yang ditemukan dalam kejelasan penelitian geologi dan gempa seismologi. Pertama, kesalahan deep slip. Kedua, kesalahan striker slip, dan kesalahan transformasi. Yang berikutnya, perkembangan seismologi. Studi tentang gempa bumi dikenal sebagai seismologi atau penadaan gempa paling awal. 1. Gelombang tubuh. 2. Gelombang primer. Ketiga, gelombang sekunder. Keempat, gelombang seismik. Kelima, gelombang seismik dan interior bumi. Yang berikutnya, besaran gempa. Besaran gempa perkiraan ukuran relatif atau energi yang dilepaskan dari gempa, diukur menggunakan skala liter. Materi kedua, letusan api, gunung api, lempeng tektonik dan magma. Pertama, lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang dibawahnya dikosong oleh magma. Lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Ketika lempeng ini bergerak naik, turun dan bergeser, gerakan akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Perubahan bentuk serta pergerakan yang terjadi ini disebut gempa bumi. Yang kedua, magma. Magma adalah cairan ultra panas yang sangat dinamis dengan suhu sekitar 700 sampai 1300 derajat Celcius. Magma dapat mengalami perubahan atau evolusi menjadi bentang alam baru yang berbeda. Yang berikutnya, bagaimana gunung berapi meletus. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Batuan seperti panas akan naik ke tingkat dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, menghasilkan ekspansi volume dan menyebabkan letusan selangkah demi selangkah. Yang ketiga, tsunami versus angin. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi. Gempa bumi laut, gempa api meletus, atau hantaman meteor laut. Penyebab terjadi tsunami. Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan atau disturbance berskala besar terhadap air laut. Misalnya, gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung api di bawah laut, atau tumbukan beda langit. Namun, 90 derajat tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Tsunami versus gelombang angin. Gelombang laut khas yang tercipta oleh angin memiliki ukuran yang bervariasi selama 1 tahun, meskipun perubahan periode dan sepanjang gelombang dari gelombang yang ditiup angin bervariasi menurut badai dan musim.
Keduanya sangat berbeda dengan tsunami, bahkan gelombang besar yang ditiup angin berbeda dengan tsunami. Materi 4. Perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat efek meningkatnya konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Iklim jangka pendek perubahan atau skala waktu dalam beberapa tahun terjadi berbagi menjadi dua. El Nino, kapasitas air panas yang tinggi memberikan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas saat pemanasan, dan untuk melepaskan panas dalam jumlah banyak saat pendinginan. Kedua, La Nina, permukaan air laut adalah mosai yang lebih hangat, masa air menengah dan lebih dingin yang dilakukan kontrol kuat terhadap cuaca regional. Perubahan iklim disebabkan oleh gas-gas rumah kaca dan aerosol. Gas rumah kaca utama adalah uap air, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen oksida atau N2O, atau ozon O3, dan chlorofluorobons CFC dibuat manusia. Gas-gas ini menyerap energi dipancarkan dari bumi, menjebak di dalam sehingga terjadi iklim. Materi kelima, banjir. Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukaan, pusat kota. Banjir juga dapat terjadi karena debit atau volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi di atas kapasitas pengaliran, atau banjir biasanya diakibatkan oleh hujan. Strategi untuk mengurangi lapisan banjir. Pertama, saluran. 2. Menjaga lingkungan sekitar. Ketiga, hindari membuang sampah di pinggir sungai. Melaksanakan program tembang pilih dan reboisasi. 2. Jenis-jenis banjir. Banjir bandang, banjir air, banjir lumpur, banjir rob atau banjir laut, air laut pasang. Banjir Ciliwunang, penyebab terjadinya banjir. Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam atau topografi curah hujan, kondisi geografis daerah, dan kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Terima kasih. Demikian, itulah pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.